Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Saya Dewi Nandari dari kelompok 8 ingin melakukan presentasi sistem pengendalian kinerja organisasi. Pengendalian dan organisasi. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Lampiran Bab 5. Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat atau bantu instrumen. Arti kata itu menyiratkan bahwa organisasi adalah alat bantu sekelompok manusia agar dapat mencapai tujuannya. Hal ini karena organisasi didefinisikan sebagai kelompok manusia yang bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek. Orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama. Bila organisasi sehat, bagian-bagian yang independen bekerja dengan cara yang sistematik untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pengetahuan mengenai organisasi meliputi pengenalan akan struktur atau rancangan yang menghasilkan apa. Kaum objektivitas menekankan struktur, perencanaan, kontrol, dan tujuan, mampu menempatkan faktor-faktor utama ini dalam suatu skema adaptasi organisasi. Lingkungan menentukan prinsip-prinsip perorganisasian. Organisasi sebagai tindakan-tindakan bertautan suatu kolektivitas. Suatu kolektivitas mungkin kecil atau besar, namun aspek pentingnya adalah tindakan-tindakan bertautan dengan makna yang diberikan pada tindakan-tindakan tersebut. keefektifan organisasi dan pengendalian. Tujuan yang paling penting bagi keberhasilan sebuah organisasi adalah kelangsungan hidup. Jika ada sesuatu yang dicari sebuah organisasi untuk dikerjakan, maka itu adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun penggunaan kelangsungan hidup sebagai kriteria mengasumsikan kemampuan untuk mengidentifikasi kematian sebuah organisasi. Peneliti Campbell dan Robbins 1994 mengemukakan bahwa keefektifan organisasi antara lain diindikasikan oleh kriteria pengendalian. Bahkan Clegg dalam Page dan Fowles 2006 mengemukakan bahwa organisasi pada dasarnya adalah pengendalian dalam memperluas kekuasaan wewenang melalui pendelegasian. Orang harus dapat menyatukan delegasi dengan kekuasaan atau wewenang yang mengesahkannya. C. Penggunaan dan aliran informasi dalam organisasi. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh organisasi yang tidak memerlukan informasi. Banyak bidang kegiatan yang memerlukan informasi, antara lain untuk kegiatan politik, pemerintahan, sosial, dunia usaha, militer, dan sebagainya. Menurut Siagin 1992, Page dan Fowles 2006. Satu, terkait dengan kegiatan-kegiatan politik adalah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi politik terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya pada masyarakat yang menjadi anggota organisasi politik yang bersangkutan. Dua, dalam konteks dengan kegiatan-kegiatan pemerintah adalah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya, terutama pelaksanaan fungsi pengaturan dan fungsi pemberian arah dan bimbingan kepada masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat, dan fungsi melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sendiri.
3. Terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial adalah aktivitas yang umumnya dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas, hak dan wewenang dan kewajiban tertentu. 4. Dalam konteks dengan kegiatan dunia usaha adalah aktivitas yang umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga perekonomian dalam rangka aspek ekonomi. 5. Terkait dengan kegiatan-kegiatan militer adalah aktivitas yang umumnya dilakukan oleh pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan guna menghadapi kemungkinan adanya serangan dari luar batas wilayah kekuasaan negara-negara. Terdapat pengendalian yang berlebihan. Situasi ini menjadi problematik khususnya saat pengendalian mempengaruhi perilaku pegawai secara langsung. Namun banyak organisasi berupaya mengendalikan tidak hanya aktivitas-aktivitas tersebut, tetapi juga aspek-aspek lain dari perilaku kerja. Yang paling relevan adalah upaya perusahaan mengendalikan akses terhadap email pribadi dan internet selama jam kerja. Sejumlah organisasi tidak memiliki kebijakan menyangkut aktivitas-aktivitas. Sejumlah organisasi berupaya membatasinya dan sejumlah organisasi yang lain melarangnya. Masalah bisa muncul jika pegawai memandang upaya-upaya untuk membatasi perilaku mereka berlebihan. Sebuah organisasi yang memberitahu bagaimana pegawai harus berusaha, mengatur meja, dan menata rambut cenderung akan menghadapi suatu tingkat penolakan. Terdapat fokus tidak tepat, sistem pengendalian mungkin terlalu sempit atau terlalu berfokus pada variabel-variabel yang dapat dikuantifikasikan dan tidak menyediakan ruang untuk analisis atau interpretasi. Sistem balas jasa universitas yang mendorong staf-staf pengajar untuk mempublikasikan banyak artikel tetapi melupakan kualitas dari artikel. Jadi di sini itu memiliki fokus yang tidak tepat. Pegawai menolak maksud dari sistem pengendalian dengan cara memfokuskan upaya mereka hanya pada indikator-indikator kinerja yang dipakai. Terdapat tanggung jawab terlalu besar. Pengendalian yang efektif memungkinkan pemimpin menentukan apakah pegawai telah melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat. Jika standar dibentuk secara benar dan kinerja diukur secara akurat, pemimpin tahu kapan masalah muncul, serta departemen-departemen dan individu-individu mana yang bertanggung jawab. Individu-individu yang tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahan mereka atau yang tidak ingin bekerja sekeras atasan mereka, dengan demikian cenderung akan menolak pengendalian. Yang sebagai contoh itu perusahaan X memiliki sistem yang menyediakan informasi harian mengenai berapa banyak percakapan telepon yang ditangani oleh masing-masing tenaga pelayanan konsumen. Jika ada seorang tenaga pelayanan yang bekerja relatif lamban dan menangani lebih sedikit pembicaraan telepon dibanding tenaga-tenaga pelayanan yang lain, kinerja rendah sang individu kini dapat diidentifikasikan dengan mudah. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.